Ketika genap 8 hari umurnya, anak itu disunatkan dan ia diberi nama Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita merayakan Ekaristi di penghujung hari tahun 2022. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2023. 22 tahun yang lalu, menjelang tahun 2000, ada seorang paus kita, namanya sekarang Santo Yohanes Paulus II. Dia menghantar seluruh umat Katolik dengan permenungan ini. Dia katakan, pada saat kita masuk ke dalam milenium baru dari tahun 1999 ke tahun 2000, apa yang patut kita renungkan? Apa yang patut menjadi prinsip hidup kita sebagai pengikut Kristus? Bagaimana kita menghidupi waktu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, yang secara kronologis kita mengatakan ini tahun 1999 atau sekarang ini tahun 2022 dan sebentar lagi tahun 2023. Tetapi sebagai orang beriman, kita berusaha menghidupi waktu yang diberikan oleh Tuhan sebagai kairos, sebagai waktunya dari Tuhan. Nah, bagaimana kita menghidupi waktu itu? Artinya masa yang sekarang kita hidupi. Paus Yohanes Paulus II yang kemudian menjadi santo itu memberikan tips ini. Dia mengatakan, saudara-saudari, kalau kita mau memasuki tahun yang baru, baiklah kita melihat 3 dimensi waktu dalam kehidupan kita. Ada masa lalu, the past, dan kita mengingat masa lalu itu, mengenangkan masa lalu dengan penuh syukur. Bukan karena nama saya syukur ya, tapi dia mengajak kita melihat masa lalu yang sudah lewat itu dengan penuh syukur, bersyukur. Dan bagaimana menghidupi masa kini, the present. Dia katakan, mari kita menghidupi masa kini, the present, dengan penuh antusiasme, dengan penuh semangat. Antusiasme dalam bahasa aslinya entheos, artinya bersemangat dalam Tuhan. Karena Tuhan, maka kita menghidupi masa kini dengan penuh sukacita, penuh semangat untuk melakukan kebaikan karena kita adalah anak Tuhan dan Tuhan menyertai kita. Mari kita menghidupi masa kini dengan penuh antusiasme, penuh semangat. Lalu bagaimana menghidupi masa yang akan datang? The future. Dan kita semua punya the future. The future itu dia katakan kita hidupi dengan penuh harapan.
harapan bahwa kita akan mempunyai kehidupan yang lebih baik dari sekarang. Ada optimisme hidup. Nah, saudara-saudari, sengaja juga saya mengangkat ini kembali agar ini juga menjadi pegangan hidup kita. Kita tidak perlu terus-menerus mengeluh tentang masa lalu kita. Masa lalu sudah lewat dan bersyukurlah karena kita sudah melampauinya itu dan Tuhan memberi kesempatan kepada kita sehingga kita masih hidup. Tuhan masih memberi kita menjadi manusia Indonesia yang merdeka, yang bisa merayakan Natal tanpa diganggu orang banyak. Kita bersyukur atas sesama kita, atas pemerintah kita yang begitu baik. Bahkan Presiden mau mengunjungi kita di sini kan? Luar biasa. Bersyukur. Bukan hanya karena itu, tetapi juga karena memang kita mengalami perjuangan untuk menjadi negara ini agar bangsa ini semakin baik. Tapi kita juga sekarang diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menghidupi masa kini. Dan masa kini ialah masa di mana kita tetap hidup. Besok juga menjadi masa sekarang ini untuk kita semua. Marilah kita menghidupi masa itu dengan antusiasme, dengan penuh semangat. Dan kemudian masa yang akan datang dengan penuh optimisme. Saudara dan saudari, itulah semangat kekatolikan kita. Tatkala kita mau mengakhiri waktu 1 tahun dan memasuki tahun yang baru. Sehingga kita memasuki tahun yang baru itu dengan penuh sukacita, dengan penuh harapan. Dan luar biasa untuk kita diberi kekuatan untuk memasuki tahun yang baru itu, dan gereja menyediakannya dengan mengingatkan kita sekalian bahwa kita tidak berjalan sendirian. Gereja menyerahkan kita semua, memberikan kita semua kepada perlindungan Bunda Maria. Karena itu, setiap awal tahun maupun menjelang akhir tahun itu kita merayakan hari raya Santa Perawan Maria, Bunda Allah dan Bunda kita. Gereja mau mengingatkan kita semua bahwa ada seorang ibu yang mengasihi kita, seorang mama yang menyertai kita dalam perjalanan, bukan hanya sekarang ini, tetapi juga dalam setiap lika-liku hidup kita, dalam setiap kesulitan-kesulitan hidup kita. Dan itu sudah diperlihatkan oleh Bunda Maria, sosok yang dipilih oleh Allah. Dan Bunda Maria menjalankan tugasnya untuk menemani, mendampingi anaknya Yesus dan anaknya sekarang ini kita sekalian. Tatkala Yesus diancam oleh Herodes, dia bersama suaminya Santo Yosef menjaga Yesus, melarikan diri mereka ke Mesir, menghindarkan bahaya dari Herodes ini. Tugas seorang mama, tugas seorang bapa melindungi anaknya. Dan tentu saja tugas kita sekalian bahwa kita saling menjaga, saling melindungi satu sama lain agar kita selamat, agar kita merasakan kebahagiaan hidup sebagai keluarga besar dalam gereja Katolik, keluarga besar dalam bangsa dan negara Indonesia ini yang kita cintai, yang kita katakan inilah tanah pusaka kami Indonesia. Bukan Indonesia ini hanya milik beberapa kelompok, tidak. Kita merasakan bahwa kita hidup di Indonesia ini karena Indonesia ini dihadiahkan oleh Tuhan untuk kita semua. Bunda Maria menyertai putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tahu
kemudian dalam usia ke-12 tahun, Bunda Maria dan Yosef membawa Yesus ke Yerusalem, ke Bait Allah. Dan itu dikatakan setiap tahun dalam perayaan Paskah orang Yahudi, mama muda ini dengan Santo Yosef menghantar anaknya ke Yerusalem, ke Kenisa, mendampingi anaknya. Dan kemudian dalam perjalanan hidupnya selanjutnya, Bunda Maria tetap berada dan mau menyertai Yesus sang anaknya itu. Bahkan kita ketahui dalam perjalanan penderitaan disalib, pada jalan salibnya, Via Dolorosanya, Bunda Maria menyertai anaknya ini sampai disalib. Dan tatkala dia diturunkan dalam sakrat maut, Bunda Maria menatang anaknya itu. Itulah saudara-saudari, hadiah dari Tuhan untuk kita yang percaya kepada Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita seorang wanita, seorang ibu yang mendampingi kita, yang menjaga kita, yang menyertai kita. Karena itulah maka Gereja Katolik mengajak umatnya yang percaya, marilah kita berjalan bersama Bunda Maria. Marilah kita merasakan perlindungan dia dengan berdoa, melalui doa-doa rosario, melalui ziarah-ziarah ke gua-gua Maria, melalui juga kunjungan kita misalnya selama Natal ini, kita mengunjungi pameran Palungan. Di sana kita akan menemukan visualisasi peristiwa kelahiran Yesus. Maka silakan datang nanti ya sesudah misa ini. Penuhilah palungan-palungan pameran di sana. Karena di situ membantu kita untuk ingat seperti para gembala dalam Injil tadi. Setelah diberitahukan oleh malaikat Tuhan bahwa di Betlehem telah lahir Sang Juru Selamat itu, maka mereka bergegas pergi ke sana. Dan mereka menjumpai siapa? Mereka menjumpai bayi Yesus. Mereka menjumpai Bunda Maria. Mereka menjumpai Yosef. Dan yang lainnya di sana. Nah, saudara dan saudari, kalau saya pribadi, saya merasa berbahagia menjadi orang Katolik. Karena gereja Tuhan memberikan seorang mama yang menyertai kita. Amin. Saya tidak tahu pengalaman Anda sekalian, tapi bagi saya itulah kekuatan dalam menghidupi iman Katolik ini. Karena kita berjalan tidak sendirian, bersama Bunda Maria, dan dia senantiasa mendengarkan tatkala kita berbicara, berdialog dengan dia. Tatkala kita wawan hati dengan dia, menyampaikan apa yang menjadi masalah-masalah kita, apa yang menjadi kegembiraan-kegembiraan kita. Berbicaralah dengan dia, dan yakinlah pasti dia akan menyampaikan doa-doa kita, permohonan kita, intensi kita, cita-cita kita, kerinduan kita kepada putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Injil sudah memberitahukan kepada kita, pasti Tuhan akan mendengarkan doa-doa kita melalui Bunda Maria. Karena itu, saudara dan saudari, mari kita memasuki tahun 2023 dalam semangat Bunda Maria, yang dia juga melihat masa lalunya dengan penuh syukur. Dalam Magnificatnya dia memuji memuliakan Tuhan karena karya besar Tuhan yang dimulai pada masa pembebasan bangsa Israel. Janji yang diberikan pada Abraham ternyata dipenuhi. Itulah nyanyian Bunda Maria mengingat sejarah masa lalu bangsanya. Tetapi dia juga merasakan bersyukur, berterima kasih, dan menerima panggilan Tuhan dengan siap menjadi bunda Tuhan, dan mengatakan, aku ini hamba Tuhan dan saya mau jalankan apa yang Tuhan kehendaki
apa rencana Tuhan untuk umat manusia ini. Maka dia terlibat. Dia mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dan dia menghidupi janjinya ini, fiatnya ini, sepanjang hidupnya, bahkan sampai sekarang ini. Maka saudara dan saudari tidak heran juga kalau dia sesewaktu menampakkan diri kepada kita sekalian. Maka marilah kita teguh dengan iman Katolik kita, tekun dengan doa-doa kita, dan tentu saja mari kita dengan sukacita, dengan penuh semangat mewartakan kebaikan Tuhan kepada sesama kita. Mari kita penuhi tahun 2023 dengan semangat sukacita Natal ini, semangat membawa keselamatan bagi sesama kita, karena itulah pesan Tuhan, karena itulah warta Tuhan untuk kita sekalian. Tuhan memberkati. Amin. Mari